Hello guys, pada video kali ini Mimin bakalan ngebahas alur cerita Ki Kingji Jiwa Kera Besar. Untuk bahasa Inggrisnya Mimin tulis di deskripsi aja ya judulnya. Tanpa basa-basi lagi langsung saja ke alurnya. Jalan iblis besar, semua siluman di dunia, makhluk iblis dan semua roh jahat berkumpul di sini. Siluman iblis di sini tidak peduli apakah itu jiwa terang atau jiwa kegelapan. Selama dia cukup kuat, maka akan merajalela tanpa rasa takut. Diperlihatkan pertarungan antara siluman iblis kera dan siluman banteng. Hukum rimba adalah satu-satunya aturan di sini. Manusia di jalan iblis besar mendapatkan perlindungan dengan menyembah siluman iblis yang berbeda, yang disebut sebagai dewa. Dahulu kala, ada seekor siluman iblis yang sangat hebat. Dialah yang menyelamatkan klan Hua. Kisah tersebut terjadi 60 tahun yang lalu. Di hari itu adalah hari di mana klan Hua mengundang dewa untuk membantu mereka menyelesaikan masalah yang terjadi. Mereka memohon di depan patung gajah yang sangat besar. Tak berapa lama Raja Siluman Gajah dan anak buahnya datang ke tempat tersebut. Seperti mempunyai harapan, orang-orang klan Hua meminta Raja Siluman Gajah yang mereka anggap dewa untuk memberikan ketenangan kepada klan Hua dengan imbalan barang berharga yang dimiliki oleh klan Hua. Namun sayangnya Raja Siluman Gajah tidak tertarik dengan barang berharga tersebut dan lebih tertarik kepada darah mereka. Oleh sebab itu kekacauan pun terjadi di tempat ini. Semua orang berlarian ke segala arah dengan penuh ketakutan. Gadis kecil yang bernama Guozi hampir saja ditangkap. Untung saja pamannya mengorbankan diri untuk menyelamatkan Guozi. Sang paman meminta Guozi untuk segera kembali ke desa dan memberitahu yang lainnya. Tak punya pilihan lain, sang gadis berlari secepat yang dia bisa. Di tengah perjalanan ada siluman gajah yang berada di depannya. Guozi pun putar balik melewati jalan lain. Tanpa sadar, ia berlari ke arah tanah terlarang. Meski begitu, dirinya tetap ditemukan oleh para siluman gajah. Saat siluman gajah hendak menangkapnya, batu besar yang berwarna merah di belakang sang gadis tiba-tiba meledak dan keluarlah sosok siluman kera. Siluman kera tersebut dengan mudah mengalahkan beberapa siluman gajah. Gadis itu pun akhirnya selamat dan kembali ke desa. Namun desa mereka sudah hancur dan semua orang telah ditangkap oleh siluman gajah. Hal tersebut membuat Guozi menangis. Beberapa saat kemudian ia dikagetkan dengan siluman kera yang sudah berada di belakangnya. Kedatangan siluman kera tersebut disadari oleh siluman gajah dan pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Siluman gajah yang tersisa merasa kekuatan siluman kera sangat kuat. Ia pun menyerap kekuatan dari siluman gajah yang sudah tidak berdaya. Meski kekuatannya telah melonjak, tapi itu belum cukup kuat untuk menumbangkan siluman kera. Pada akhirnya ia harus mengakui kekuatan siluman kera. Setelah itu, siluman kera tiba-tiba berubah menjadi sosok kecil lalu pingsan di belakang sang gadis yang bernama Guozi. Guozi menyadari jika yang dihadapannya adalah siluman yang mempunyai jiwa terang. Ia pun menyeretnya ke tempat yang lebih baik.
Singkat cerita, pagi telah tiba. Siluman kera tersebut akhirnya bangun dari pingsannya. Melihat hal tersebut, Guozi ketakutan dan menodongkan pedang pendek ke arah siluman kera tersebut. Dari gerak-gerik siluman kera, sepertinya dia tidak berniat jahat kepada sang gadis. Tubuh siluman kera yang tadinya penuh luka bisa sembuh secepat kilat. Tiba-tiba sang gadis menangis yang membuat siluman kera tersebut panik. Lantas siluman kera meminta sang gadis untuk tidak menangis. Diketahui sang gadis menangis karena orang-orang klan Hua telah dibawa oleh siluman gajah dan hanya tersisa dirinya seorang. Siluman kera mengelus kepala sang gadis dan mengatakan dirinya akan melindungi sang gadis dan akan membantu mencari teman-temannya. Tapi sang gadis harus menyembah dirinya. Ia akan menjadi dewa baru baginya. Karena lapar, sang gadis memberikan buah-buahan untuk dimakan. Setelah selesai makan, mereka berdua mencari informasi tentang kemana arah perginya siluman gajah. Hingga mereka menemukan informasi bahwa siluman gajah akan menemui Raja Siluman bermata merah. Semua orang mengatakan bahwa Dewa Bumi di sekitar sini mengetahuinya. Di tempat ini ada Dewa Bumi berkepala 3. Setelah bertemu dengan Dewa Bumi, tanpa basa-basi lagi siluman kera menanyakan di mana keberadaan dari Raja Siluman bermata merah. Pada awalnya Dewa Bumi tidak mau memberitahukannya, tapi karena sang gadis dan siluman kera bersikeras mereka pun menunjukkan arah. Tapi jika ada bahaya hanya bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tiba-tiba tanah di area siluman kera berlubang dan lubang tersebut sangat dalam. Mereka berdua pun jatuh ke lubang tersebut. Begitu mencapai dasar, siluman kera itu pun kesal kepada Dewa Bumi dan berniat akan membuat perhitungan dengan mereka nanti. Sang gadis menyebut siluman kera ini dengan sebutan Gui Xiao atau si hantu. Tak lama setelah menyusuri tempat ini, Gui Xiao tertangkap oleh suatu kekuatan. Terdengar juga sebuah suara yang kemungkinan adalah suara dari Raja Siluman bermata merah. Sudah lama sekali tidak ada siluman yang berani datang memprovokasi. Gui Xiao berusaha melepaskan diri dengan kekuatannya, namun sepertinya benda yang mengikatnya bisa menghisap kekuatan tubuh. Raja Siluman bermata merah berniat menghisap kekuatan Gui Xiao hingga kering. Dalam keadaan seperti ini, Gui Xiao meminta Guozi untuk segera pergi. Tapi Guozi tidak mau pergi dan berusaha membantu meski bantuannya nampak tidak berguna. Diketahui semua siluman yang telah datang ke sini semuanya mati. Sebelum mereka mati, semuanya bersikap penuh amarah sama seperti Gui Xiao. Melihat Guozi terluka, Gui Xiao kembali berusaha melepaskan diri. Dengan segala kekuatan, ia pun akhirnya bisa melepaskan diri dari tangan hantu yang menangkapnya. Namun, karena ulahnya tersebut, tempat ini pun runtuh. Mereka pun dengan segera naik ke atas menyusul siluman tikus bermata merah yang telah naik ke atas lebih dulu. Begitu keluar, Guozi pun menghilang. Hal tersebut membuat Gui Xiao marah dan mencengkeram leher siluman tikus. Kau Namun siapa yang menyangka siluman tikus tersebut adalah anak buah dari Dewa Bumi. Dewa Bumi pun membantu siluman tikus melepaskan diri dari cengkeraman Gui Xiao. Tapi selanjutnya ia dihabisi oleh Dewa Bumi karena menganggap siluman tikus sudah tidak berguna. Dari sini Gui Xiao mengetahui bahwa Dewa Bumi lah yang menculik klan Hua. Namun Dewa Bumi mengelaknya karena siluman gajah lah yang mengirim orang-orang klan Hua kepada mereka. Ia juga mengatakan manusia memang terlahir untuk menjadi makanan darah jiwa kegelapan. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dewa Bumi meminta Gui Xiao menjadi boneka mereka untuk mengumpulkan pecahan jiwa. Dengan begitu mereka akan mengembalikan Guozi. Tentu saja Gui Xiao tidak mendengarkannya dan memilih tetap bertarung dan menanyakan keberadaan Guozi. Hingga pada akhirnya Dewa Bumi berhasil menangkapnya.
Beberapa saat kemudian, Dewa Bumi dikagetkan dengan Guizhou yang dapat melepaskan diri. Selain itu, Guizhou berubah mode menjadi kera raksasa. Dengan kekuatannya saat ini, Guizhou dengan mudah menjatuhkan Dewa Bumi. Hingga pada akhirnya Dewa Bumi mengembalikan Guozi. Setelah Guozi bangun dari pingsannya, Guizhou segera menanyakan keberadaan Klan Hua kepada Dewa Bumi. Dengan sedikit ancaman, akhirnya Dewa Bumi mengatakan yang sebenarnya. Klan Hua telah dikirim ke Aliansi Kegelapan. Aliansi Kegelapan adalah organisasi kegelapan paling menakutkan di Jalan Iblis Besar. Pemimpin aliansi ini sangat kejam, sudah membunuh banyak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mengetahui hal tersebut tidak membuat Guizhou takut. Bahkan ia meminta Dewa Bumi membantu dirinya mengumumkan pada seluruh Jalan Iblis Besar. Guizhou, Dewa Pelindung Guozi, adalah siluman iblis terkuat. Dia akan segera menghancurkan seluruh aliansi kegelapan. 我要你们帮我，你们这副德行还配不上我。需要有人教会。妖怪大道上很久没有人